Tapi saya bilang bahwa ini kan bukan zamannya Soeharto, ini kan sudah berbeda gitu ya. Dan kalaupun misalkan saya hilang, ya saksi atau orang yang melihat kejadian penamparan dan pemukulan itu kan ada banyak gitu. Bahkan wakil menteri salah satunya, wakil menteri aktif lagi gitu ya. Jadi bagaimana mungkin kemudian kasus ini mau dihilangkan begitu saja, mau ditutupi dan kemudian dianggap nggak pernah ada. Kalau misalkan saya hilang misalkan, ya tapi saksi-saksi yang lain gimana? Apa mau dihilangkan semua itu beberapa orang gitu ya? Selamat malam semuanya. Kemarin sampai hari ini ada banyak sekali orang yang WhatsApp dan tanya ke saya gitu ya, yang pada intinya mereka protes, sama sekali tidak senang dengan jawaban Presiden Jokowi terkait kasus pencegahan dan penamparan yang dilakukan oleh salah seorang capres gitu ya. Jadi banyak orang-orang itu kecewa dengan jawaban Pak Jokowi yang terkesan jadi membela si capres terkait. Ini ngapain sih presiden malah belain gitu ya? Orang nampar kok malah dibelain gitu. Dan ya terutama teman-teman atau tim saya atau penulis-penulis di siwot.com itu juga jadi banyak yang bertanya gitu ya. Mas Alif, ini kenapa sampai kayak gini sih gitu ya? Kenapa Pak Jokowi gak bicara apa adanya sih gitu ya? Banyak yang protes gitu ya, dan mereka jadi ya mengingat-ingat soal apa yang kami lakukan sejak tahun 2015, di mana siwot.com itu kan sejak tahun 2015 gak pernah mendapatkan sama sekali bantuan dari presiden, istana, pemerintah dalam bentuk apapun, dalam bentuk iklan atau apapun itu, gak ada fasilitas sama sekali atau bantuan-bantuan sama sekali gitu ya. Ini murni memang dikerjakan oleh teman-teman dan saya gitu. Jadi dengan kejadian ini gitu ya, di mana saya sudah mengungkap terkait ada satu kasus yang cukup membahayakan bagi negeri ini gitu ya, karena ini soal masa depan kita bersama gitu. Kalau kita punya capres yang temperamen, nggak bisa kontrol diri, bahkan wamen ditampar, dicekek gitu ya, itu kan membuat negara ini jadi ya agak mengkhawatirkan kalau sampai itu kemudian kita dukung gitu. Makanya kemudian ya jadi banyak orang yang protes sampai kemudian bertanya, saya ini kurang apa, kita itu kurang apa mas? Dari tahun 2015 belain Pak Jokowi itu kurang apa? Emosional sekali. Tapi bagi saya pribadi, dalam kacamata saya gitu ya, saya melihat dari sudut pandang yang agak berbeda. Memang menyedihkan, tapi saya pikir itu adalah sesuatu yang cukup bijaksana. Karena ketika Pak Jokowi memberikan jawaban-jawaban di hadapan wartawan, memang terkesan membela si capres terkait gitu ya, si capres yang melakukan penamparan. Tapi kalau kita lihat gitu ya, sebenarnya Pak Jokowi itu dalam beberapa kali kesempatan beliau sempat melakukan intervensi gitu ya kepada wartawan gitu. Wartawan tuh sebenarnya nanya kepada capres terkait gitu, tapi Pak Jokowi kemudian mengintervensi. Oh enggak gitu ya. Dan itu setahu saya belum pernah terjadi selama 9 tahun terakhir, baru kemarin itu terjadi, sehingga dalam bayangan saya itu jadi sama seperti seorang ibu atau bapak gitu ya, yang tahu anaknya itu nakal, melakukan kesalahan, dan semua orang juga sudah tahu gitu ya, tapi kemudian dibelain dan kemudian coba dibentengi, sehingga ya itulah yang terjadi. Bahwa kemudian akhirnya gitu ya ada pernyataan belum pernah ketemu dengan wamen. Belum pernah ketemu dengan wamen pertanian katanya. Ketemu aja belum kata Pak Jokowi gitu ya. Ya bagi saya setelah coba analisa semalam, saya coba renungkan gitu ya. Ini kayaknya ada upaya-upaya untuk keluar dari tuduhan, keluar dari isu yang sedang terjadi gitu. Karena saya juga bingung gitu. Kenapa Kementerian Pertanian, kenapa tiba-tiba ada orang yang menyebut Wakil Menteri Pertanian, padahal bukan dia gitu ya, yang ditampar bukan dia gitu. Sehingga dari sini saya kemudian berkesimpulan bahwa jangan-jangan itu sengaja dilakukan oleh kelompok sebelah gitu ya, sengaja dibelokkan, sengaja dibuat hoax supaya apa? Supaya bisa dibantah dan dengan mudah bilang, oh kita belum pernah ketemu dengan wamennya. Ya karena di hari-hari seperti sekarang kita nggak tahu mana kawan, mana lawan, karena tipis sekali bedanya. Tapi dengan adanya kasus penamparan ini,
saya akhirnya lebih mudah memetakan karena orang-orang yang saya pikir sebelumnya adalah teman-teman saya, kawan-kawan saya selama ini ya akrab dengan saya, ternyata lawan. Ternyata pendukung capres sebelah, pendukung capres temperamen. Baru tahu saya, tapi ya itu menjadi hikmah tersendiri. Dan selain itu, jawaban Pak Jokowi yang lain terkait isu kasus penamparan dan pencegahan ini kan ada dua video yang beredar gitu ya, ada di dua tempat yang berbeda gitu ya. Pak Jokowi bilang bahwa setahu saya itu tidak ada. Ketika ditanya sama wartawan, jawabannya seperti itu. Bagi saya pribadi, ini adalah jawaban yang sangat-sangat bijaksana karena maksud dari setahu saya tidak ada. Maksudnya kan, ya saya nggak lihat, saya nggak tahu, saya nggak tahu secara langsung terlibat ada di lokasi dan sebagainya. Ya Pak Jokowi bisa bilang itu. Bahwa kemudian misalkan ada laporan, ada orang yang ngasih tahu, ada orang yang ngadu misalkan, ya itu menjadi hal lain gitu. Jadi Pak Jokowi tetap bisa bilang setahu saya ya tidak ada gitu. Sehingga itu bagi saya adalah sebuah jawaban yang sangat-sangat bijaksana. Dan menurut teman-teman, menurut para senior saya gitu ya, mentor-mentor saya, memang seorang presiden itu harus bijaksana gitu. Karena nggak cukup untuk jujur saja terus kemudian apa adanya gitu, nggak bisa gitu ya. Presiden tuh nggak bisa kayak gitu, nggak bisa jujur apa adanya dan polos, sehingga itu akan berpotensi terjadinya goncangan-goncangan politik yang lain gitu. Karena coba kalian bayangkan deh, tiba-tiba Pak Jokowi bilang ya saya tahu yang bersangkutan memang mukul. Coba bayangkan apa yang akan terjadi gitu ya. Itu Rempang yang sedang rusuh hari ini dari beberapa hari yang lalu itu bisa tambah rusuh gitu ya. Kalau kita ngelihat demonstran hari ini, kalau kita ngelihat dari atribut-atribut yang mereka gunakan, itu kan atribut-atribut yang sangat familiar sekali di mata kita. Itu kan adalah atribut-atribut yang sama yang sejak dulu memang digunakan untuk aksi demo-demo 212 dan sebagainya. Dari desain poster dan sebagainya itu semuanya mirip tuh. Itu yang kerja orang-orang yang sama gitu. Orang-orang capres sebelah, orang-orang capres para temperamen itu. Makanya yang demo, yang mendukung ya orang-orang temperamen semua itu. Yang kalau dikasih air ngamuk semua. Kalau kasih nasi bungkus enggak. Makanya ya saya menilai bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu ya sangat bijaksana untuk supaya apa yang terjadi di negara kita itu tidak kemudian menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Sementara saya pribadi, ya saya merasa bahwa ini adalah sebuah situasi atau sebuah fakta sejarah yang harusnya kita ketahui bersama-sama. Sehingga ya biarlah jalan ini berbeda gitu, Pak Jokowi dengan kebijaksanaannya untuk kemudian menjaga stabilitas politik, dan saya merasa bahwa ini semua orang harus tahu bahwa ada kasus seperti ini dan ini harus menjadi pertimbangan kita semua. Karena ya banyak teman-teman yang tergiur dengan logistik, dengan tawaran-tawaran yang menarik gitu kan. Tapi ya percayalah kalau kemudian capres yang kalian dukung adalah orang yang tidak berkompeten atau suka temperamen dan marah-marah seperti itu yang bisa main tampar kapan saja, itu saya pikir hanya soal waktu saja bahwa kalian juga akan kena tampar. Itu hanya soal waktu gitu ya. Jadi ya dalam situasi seperti sekarang saya kemudian juga nggak cuma mendapatkan komentar dari teman-teman, dari orang-orang yang kecewa dengan jawaban Pak Jokowi, mungkin juga di komentar YouTube juga banyak orang yang kecewa gitu. Tapi percayalah bahwa kita harus sama-sama memahami peran masing-masing. Kita memang beda peran gitu, kita memang beda fungsi gitu. Jadinya maka kemudian kalau kemudian tidak sama ya nggak apa-apa gitu ya. Kita bermain peran di tempat dan wilayahnya masing-masing. Dan selain itu soal ancaman, setelah saya bikin video ya biasalah ancaman-ancaman anonim gitu ya. Saya ditanya sama banyak wartawan, saya bilang, wah saya nggak akan urus lah, kecuali memang sudah misalkan membahayakan, itu baru saya respon. Tapi kalau cuma WA atau telepon dan sebagainya ya biarin aja. Tapi yang agak berbeda dari situasi-situasi sebelumnya, karena saya dapat ancaman ketika bikin video itu ya beberapa kali lah, nggak cuma sekarang. Yang menjadi pembeda hari ini adalah tiba-tiba teman saya, seorang santri aparat negara gitu ya, dia pernah jadi kepala di beberapa daerah sebelumnya gitu ya, bukan aparat negara ya, aparat lah saya bilang gitu.
dia pernah jadi kepala di beberapa tempat gitu ya. Ya sebagai sesama santri mungkin dia merasa cukup peduli gitu ya. Dan kemudian kemarin itu tumben-tumbenan beliau ini nelpon, dia ini senior saya gitu. Dan kemudian ceritalah bahwa dia punya analisa yang kurang menyenangkan katanya, karena kalau dia berada di dalam gitu ya dengan situasi yang kemudian bisa dimanfaatkan secara politik oleh kelompok-kelompok tertentu, maka saya itu dalam ancaman katanya, karena kalau sudah urusan soal keamanan negara itu bisa saja terjadi operasi khusus untuk melenyapkan saya kan. Waduh, ini kok nakut-nakutin nakut-nakutin gitu ya. Ya saya bilang lah, ini yang bener nih. Iya, dia bilang gitu ya. Dalam analisa dia, dalam apa yang dia ketahui berada di dalam, hal itu sangat memungkinkan untuk dilakukan. Dan kalau itu yang terjadi, maka saya bisa hilang dan pelakunya juga bisa lenyap gitu atau dilenyapkan, dan mereka selalu ada orang-orang yang seperti itu katanya. Tapi saya bilang bahwa ini kan bukan zamannya Soeharto, ini kan sudah berbeda gitu ya. Dan kalaupun misalkan saya hilang, ya saksi atau orang yang melihat kejadian penamparan dan pemukulan itu kan ada banyak gitu. Bahkan wakil menteri salah satunya, wakil menteri aktif lagi gitu ya. Jadi bagaimana mungkin kemudian kasus ini mau dihilangkan begitu saja, mau ditutupi dan kemudian dianggap nggak pernah ada. Kalau misalkan saya hilang misalkan, ya tapi saksi-saksi yang lain gimana? Apa mau dihilangkan semua itu beberapa orang gitu ya? Atau menterinya sekalian mau dihilangkan? Mana bisa saya bilang. Ya sulit lah gitu ya. Dan ini sekali lagi bukan eranya Pak Jokowi, dan saya adalah orang yang pro terhadap Presiden Jokowi. Semua orang mestinya sudah tahu itu gitu. Jadi aneh juga kalau kemudian tiba-tiba ada organ relawan Jokowi yang nyerang-nyerang saya. Wah ini udah belok kayaknya. Organ-organ relawan Jokowi yang nyerang-nyerang saya itu akhirnya saya tahu bahwa ternyata mereka sudah merapat ke sana atau cari muka supaya bisa dibiayai sama capres sebelah, capres temperamen tapi banyak uang itu. Tapi dengan kejadian ini saya jadi benar-benar jadi benar-benar merenung dan berpikir juga, iya juga ya gitu ya. Masa sih kita belain pemerintah dari tahun 2015 terus kemudian tiba-tiba ada analisa bahwa wah ini bisa dihilangkan, tiba-tiba ngeri juga gitu. Ya mungkin bener lah pertanyaan teman-teman atau penulis-penulis saya ini kurang apa gitu. Karena mereka tahu betul apa yang saya lakukan selama bertahun-tahun bolak-balik Jakarta pakai uang pribadi gitu ya. Bikin siwot juga nggak ada yang bantuin dari pihak pemerintah atau istana, nggak ada sama sekali gitu ya. Bahkan setelah selesai Pilpres 2019 dijanjikan komisaris, kemudian dijanjikan bonus kampanye, ada tuh. Sekarang orangnya jadi menteri itu. Dijanjikan bonus kampanye, saya nggak dapet gitu kan. Nggak tahu deh yang lain dapat atau enggak. Tapi kalau saya sih nggak dapet. Tapi dari semua janji-janji itu tidak pernah saya kemudian menagih atau memaksa agar itu dipenuhi gitu. Karena saya pikir ya menteri terkait yang sudah jadi menteri atau Pak Jokowi itu kan ya sibuk gitu ya. Dan mereka bekerja untuk negara kita. Bahwa kemudian saya tidak dibayar secara langsung ya nggak apa-apa, tapi secara tidak langsung itu kan juga menguntungkan bagi saya, karena kalau negara ini, lingkungan kita itu bagus, baik ke depan, itu kan juga akan menguntungkan saya secara tidak langsung gitu. Jadi ya saya tidak pernah menagih itu, tapi kemudian dengan situasi yang seperti sekarang gitu ya, ada satu situasi yang cukup membahayakan bagi negeri ini bahwa sifat temperamen itu masih nggak hilang, tidak seperti yang dicitrakan oleh orang-orang dan para buzzer-buzzernya gitu ya. Saya juga jadi menanyakan gitu, kenapa kemudian itu malah mau ditutup-tutupi. Padahal ini kan membahayakan untuk negeri ini gitu. Dan sebagai pribadi saya sangat yakin bahwa Satyam Eva Jayati itulah yang akan terjadi. Hanya kebenaranlah yang akan menang pada akhirnya, dan selanjutnya ya terserah Pak Jokowi mau akan berada di pihak yang mana. Kalau saya berada di pihak yang benar. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.